Terima kasih. Hanal an al-barnamijus sabi' wa huwa al-maw'idah al-hasanah allati sayulqiha fadilatul ustad Ahmad Nadhif Abdul Mujib Al-Hajj wa lanastami'anna ilaiha bikulli insyad. Asa an nastafida min tilkal maw'idah umuran nafi'atan fi hayatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, taminipun pengasuh pesantren Al-Husna Adinda Kiai Haji Muhammad Abbad Nafi' dan istri beserta seluruh keluarga Bani Nafi' Abdillah, para ibu-ibu nyai ingkang dahar kinurmatan, Bapak Ibu wali santri, anak-anakku mustakhrijat pesantren Al-Husna tahun 2024-2025, dan para santri yang masih akan terus berjibaku, berjuang meraih apa yang menjadi cita-citanya yang kami sayangi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini kursinya terlalu empuk dan terlalu besar. Khawatir jadi dari tadi mengatur gaya ini enggak pas, sehingga khawatir pula apa yang akan saya sampaikan mungkin kurang pas. Apalagi di situ ada kipas angin sampai berlebih, saya enggak dikasih. Adik-adik yang berbahagia, terus terang sudah sejak semula saya berat hati diberi tugas untuk dalam acara ini. Bukan apa-apa, karena yang paling utama adalah karena setiap hari kalian sudah ketemu dengan saya. Bahkan kalau dihitung secara faktual, kalian ketemu dengan Abah Mamat dibanding dengan saya lebih banyak saya, karena di kelas Abah Mamat hanya ngajar 3 jam, saya 4 jam. Nah makanya karena terlalu seringnya itu, sehingga saya kira merupakan tabiat guru-guru kalian, dan itu salah satu pembeda guru-guru di Matoliul Falah dan di kajian pada umumnya dengan guru-guru yang lain. Kalau di Matoliul Falah itu tidak hanya target capaian kognisi saja yang dikejar, tetapi juga menyinggung
dan bahkan menekankan aspek-aspek psikomotorik dan afektif. Paham nggak sih? Jadi di Mathalil Falah khususnya dan di kajian pada umumnya, transfer of knowledge itu bukan merupakan tujuan utama, meskipun itu tetap diupayakan dicapai dengan sebaik-baiknya. Tapi yang lebih utama adalah transfer of ethic. Bagaimana kamu diharapkan memahami etika-etika yang selama itu menjadi perilaku para masyayikh di kajen. Maka kalau kalian mestinya sudah pernah tahu, tetapi ini perlu saya haturkan di hadapan ibu bapak wali murid. Kalau di Banin itu, yang pertama kali yang penting lulus tes Al-Quran. Sebab kalau tidak lulus tes Al-Quran, Banin kecenderungannya pulang jadi imam sholat. Masa kalah sama lulusan TPQ. Shame on you, itu memalukan. Tapi yang lebih dari itu adalah etika bermasyarakat ini yang harusnya benar-benar kalian fahami, kalian dalami, dan kalian jadikan sebagai salah satu ciri intrinsik keberadaan kalian. Dalam bahasa yang lugas, pernah saya sampaikan ancaman, benar-benar ancaman buat kalian. Masih ingatkah kau ancamanku? Nanti kalau sudah lulus, kok pakai celana, apalagi celana pensil. Kemudian nyapa, bah, assalamualaikum, hanya saja waalaikumsalam. Masih tepang kula bah, tidak tepang. Halo, itu ancaman saya dan saya ulangi detik-detik terakhir kalian meninggalkan pesantren ini. Apalagi pakai celana pensil. Mbok ya kalau perjalanan jauh tapi jangan di kajen. Ya silahkan pakai celana tapi celana sepedol, jangan pensil. Karena tentu saja kondisi perjalanan yang ribet, apalagi kalau pakai jarit, kan begitu toh. Ya paling tidak maxi lah, itu pun yang jangan seperti beberapa waktu lalu menjadi tren jilbab. Halo? Enggak tahu? Atau pura-pura enggak tahu? Saya lirik ibu-ibumu pada tersenyum berarti tahu. Emang pakai jilbab tapi pakaiannya segala tikungan kelihatan lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dua kosakata yang aneh kalau kita tidak paham. Ada dua kosakata yang aneh kalau tidak kita paham. Dingendikan ke Kanjeng Nabi seperti sepasang dua kata yang saling melengkapi. Apa itu dua kosakata itu? Kasiyat, ariyat. Kasiyat itu berpakaian, ariyat itu telanjang. Halo? Halo? Aneh sekali dua kosakata yang saling berlawanan tapi dijadikan satu. Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab. At-tadad, seperti kata al-jaun, bimakna al-abyad wal aswad.
Halo? Mestinya kalau abyad tidak aswad, kalau aswad tidak abyad. Tetapi itu dalam bahasa Arab bisa diwadahi ke dalam satu kosakata al-jaun. Atau kalau itu kamu belum paham, karena kalau kamu belum mendapatkan mata kuliah fiqhul lughah, yang itu dikaji secara mendalam di IPMAFA, ya, fiqhul lughah, atau yang sudah pernah kalian saya ajar di kelas, lafat al-qur'u. Al-qur'u bimakna al-haid wa tuhr. Bermakna haid dan padahal kalau haid tidak suci, kalau suci pasti tidak. Tapi lagi-lagi dalam bahasa Arab itu bisa diwadahi jadi satu. Nah, kembali kepada hadis tadi, kasiyat, ariyat, berpakaian tapi telanjang. Padahal kalau berpakaian tidak telanjang, kalau telanjang tidak berpakaian. Tapi mengapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu? Karena sekarang menjadi fakta. Kasiyat, ariyat, berpakaian tapi telanjang, telanjang tapi berpakaian, itu maknanya ada dua. Pertama, memakai pakaian yang tebal, tidak menampakkan warna asli kulit, tetapi sangat ketat. Oke? Tebal tapi sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas. Ini pengertian kasiyat, ariyat yang pertama. Kelihatannya sih pakai baju, tapi ternyata dianggap tidak sama sekali. Apalagi sudah berpakaian seperti itu, ya beruntung. Saya nggak tahu ini beruntung atau celaka, saya juga nggak tahu. Aneh lagi kan, kalau beruntung pasti tidak celaka, kalau celaka pasti tidak beruntung. Saya saja mau mengucapkan ini bingung, apakah ini beruntung atau celaka? Apa maksud saya? Orang yang berpakaian seperti itu ternyata masih berjilbab. Nah ini kira-kira beruntung atau celaka? Beruntung tapi celaka kan? Nah kamu ikut-ikutan bingung toh? Wong beruntung kok tapi celaka, celaka kok beruntung. Itu pengertian yang pertama apa tadi? Kasiyat, ariyat. Yang kedua, pakaiannya longgar, selonggar-longgarnya, tapi transparan. Halo. Makanya sudahlah, kalau jadi lulusan Matolek, lulusan Al-Husna, pulang-pulang pakai gamis hitam gitu aja deh. Sudah mulai nyetok? Oh alhamdulillah. Ya, ini yang paling penting, etika. Orang lain, kalau dalam kacamata yang lebih luas, non-muslim tidak akan mau membaca Al-Quran dan hadis kita. Tidak akan mau menggali nilai-nilai kebaikan dari teks-teks primer agama Islam. Non-muslim, saya ulangi, tidak akan menggali nilai-nilai kebenaran dari Islam. Tetapi hanya dengan melihat perilaku kita sebagai kaum muslimin. Paham anak-anak? Kalau perilaku kita itu buruk, maka jangan salahkan jika non-muslim kemudian berkesimpulan Islam itu buruk. Kalau kita ini radikal dalam pergaulan yang lebih luas, kita kaum muslimin ini radikal, maka jangan salahkan kalau non-muslim akan berkata Islam itu
radikal. Islam itu agama teroris. Dan kalian kalau nggak pernah tahu, saya kasih tahu. Di Denmark dulu ada seorang pelukis dengan entengnya melukis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dikasih sorban dan di atas sorban diletakkan bom. Sembari ditulis inilah nabinya kaum muslimin bersorbankan bom. Nabi teroris. Munculnya gerakan atau semangat Islamofobia. Halo? Saya dikasih waktu berapa ini? Aku sejak tadi udah uring-uringan, udah siap di PIM Banat sejak jam 7 tadi. Kok nggak dipanggil-panggil? Ini nanti kan pada boring ya. Saya sudah selalu mengancamkan kalau bikin acara itu yang satset, das-des gitu loh. Kasihan ibu bapak, oke? Kalau kamu sih enjoy saja. Ya? Oke, saya teruskan. Sampai mana tadi? Dalam pergaulan yang lebih luas, Islamofobia, ketakutan kepada Islam itu bermula muncul dari negara-negara non-Muslim yang selalu ngeri melihat Islam. Selalu melihat Islam itu agama yang mengajak kepada keterbelakangan. Agama yang dianggap tidak kenal dengan ilmu. Agama yang dianggap dekat dengan kekerasan. Oke, kalau saya bicarakan terus ini terlalu melayang. Sekarang begini, ini ada ibu-ibu. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna. Terusnya apa, Nduk? Hei. Terusnya apa? Wadribuhunna. Ada perintah bagi kami para suami untuk memukul para istri. Halo. Ayat ini diterjemahkan pakai chat GPT. GPT ya. Maka yang keluar adalah Islam agama kekerasan. Islam mendukung KDRT di mana seorang suami berhak memukul istrinya dan itu legal di dalam ayat Al-Quran sebagai sumber primer ajaran Islam. Diterjemahkan begitu saja oleh AI, Artificial Intelligence. Halo? Yang nampak Islam itu mengerikan. Nah, Islam semakin dipandang buruk. Islam melegitimasi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Atau enggak usah jauh-jauh, itu kan urusan bapak ibu. Di fikih-fikih yang paling dasar, bagaimana usia 10 tahun, 7 tahun dimulai diperintah sholat, ya kan? Kalau 10 tahun enggak mau sholat, diapain? Sini tak pukul kamu. Padahal undang-undang perlindungan anak dan ibu menyatakan bahwa jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah A, suami, atau B, ayah, atau C, guru, maka pengadilan berhak menambah berat hukuman ditambahi 1/3. Jadi kalau kamu lagi jengkel sama bapakmu dan kamu ingin memenjarakan bapakmu, mudah saja. Kamu provokasi bapakmu, minta 16 Pro Max gitu ya. Atau Ultra 25 ya, S25 Ultra gitu ya. Halo. Langsung minta mobil. Kan marah-marah bapakmu, ya kan? Marah sampai mukul lah. Jangan lupa divideoin, oke? Video itu kirim ke polisi, selesai bapakmu.
Halo? Inikah citra Islam? Kok ya menjadi seperti itu? Ya lagi-lagi karena perilaku kita. Makanya Imam Al-Ghazali dan saya kira hampir semua ulama menyatakan tidak hanya al-ilmu tetapi juga husnul khuluq. Husnul khotimah pengen mati aku itu. Al-ilmu wa husnul khuluq. Jadi kamu misalnya besok pas pelepasan, siswi mutakhorrijat teladan pertama. Misalnya belum disidangkan masih besok, oke. Misalnya siapa gitu ya, siapa? Husnia Baroh gitu misalnya. Misalnya kok amin. Terus tiba-tiba perilakumu di desamu ndak seperti yang diharapkan, ya apa artinya? Apa artinya? Saya kalau sama anak-anak Banin, kamu ahli usul fikih, kamu ahli muqaronah, kamu ahli. Tapi perilakumu BEJAT. Ya Allah Gusti. Masa aku harus bilang bejat gitu? Enggak enak tahu, masa santri kok tak bejat-bejatin, oke? Apa artinya keilmuan setinggi itu? Dan terkhusus apalagi kalian yang banat, hargamu pada etikamu, bukan pada skincaremu. Tulis, jadikan catatan. Hargamu pada etikamu, bukan pada screen. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kamu akan merdeka. Selama bertahun-tahun hanya ketika liburan kamu pegang HP. Oke? Sebentar lagi, Masya Allah, tukallimuna aidihim. Tukallimuna, paham ya? Padahal semestinya ayat tukallimuna aidihim itu menggambarkan kondisi kapan? Nanti setelah kiamat. Tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi ini oleh generasi kalian, ya tidak hanya yang jat aja, yang sono-sono, yang tiga ibtidaiyah itu juga sama. Sekali ada kesempatan pegang HP, los. Iya kan? Iya kan? Masih beruntung kalian yang belajar di Matholiul Falah. Dan selama saya masih dipercaya Dik Mamat untuk menjadi pembantu direktur bidang kurikulum, tidak pernah akan saya izinkan ujian pakai paperless atau pakai HP. Sudah bukan rahasia, ujian pakai HP itu ndak perlu belajar karena asal HP-nya RAM-nya tinggi, memorinya tinggi, maka bisa multitasking. Satu halaman jawab pertanyaan, satu halaman Google rahimahullah. Dan satu halaman lagi chat sama gebetan. Walah pura-pura nggak tahu. Di Matholiul Falah ujian tetap pakai kertas ila yaumil qiyamah. Paham? Astaghfirullahaladzim. Di luaran ini mungkin pernah saya sampaikan di beberapa kelas. Ketika pengasuh-pengasuh pesantren sekitar musyawarah bersama Matholiul Falah, banyak kiai itu menyampaikan penghargaannya kepada Matholiul Falah. Kenapa? Karena kalau anak Matolek itu
keset-kesetnya, semalas-malasnya, itu pasti pernah pegang kitab. Karena minimal satu hafalan, yang kedua malam ujian, SKS, sistem kejar semalam. Tapi kalau selain Matul Falah, besoknya itu penilaian akhir tahun, malamnya ngopi bro. Nggak pernah ada pegang kitab sampai lecek. Kalau kalian kan sampai lecek kitabnya kan. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ora koyok biyen-biyen. Ibu bapak nyuwun sewu. Perkenalkan saya ini guru paling idola di mata mereka. Boleh tahu alasannya mengapa saya selalu menjadi guru idola? Karena saya tidak pernah memberikan PR atau tugas. Sebab saya sadar sesadar-sadarnya PR atau tugas itu memberati mereka sekaligus mengurangi waktu untuk menikmati hidup. Ketawes ta Bu? Artinya apa anak-anak? Generasi sekarang itu generasi yang cenderung menghindari rekoso. Nggih napa mboten para Ibu? Senengane niku enjoy our life. Senengane niku leyeh-leyeh leha. Makanya salah satu flyer yang paling menggelitik menurut saya ketika terjadi pandemi. Apa? Ketika diwajibkan untuk tetap diam diri di rumah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan manusia, kita tidur-tiduran menyelamatkan negara. Lho nggih napa nggih? Zamane pandemi niku angger pokoke tengok-tengok ning gone omah lak nggih mengurangi penyebaran Covid to. Judule caption niku lho apik temenan. Nah iya untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia hanya duduk-duduk tidur-tiduran menyelamatkan negara. Kalian ini generasi-generasi produk corona. Jadi kalian ini juga seperti saya gelarnya LC. Lulusan corona. Iya kan? Paham ya? Kowe ora usah moro luar negeri wis entuk LC, Duk. Lulusan corona, oke? Dan lulusan corona itu, halo, meskipun saya hanya ngelirik di sini bukan karena mereka sedang berdandan cantik loh ya. Yang lainnya perhatikan. Ini juga untuk kalian, malah kalian yang adik-adiknya ini lebih banyak tercipta kepribadian kalian melalui corona. Belajar yang astagfirullahaladzim. Anak-anak, saya punya quote ketika di tengah-tengah corona. Saya lihat pada jam sekolah, anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Mari renungi kalimat sederhana itu. Pada jam sekolah, anak usia sekolah tapi tidak. Please, jujur Li. Kalimat ini bagimu bagaimana? Makjeleb atau biasa-biasa saja? Halah, rasa ngapusi. Mak teratap. Kok gak semaput? Pedih bagi kami menyaksikan anak usia sekolah pada jam tapi tidak. Paham ya? Seminggu, 2 minggu saya melihat mereka enjoy.
anak-anak sekolah yang tidak sekolah pada jam sekolah. Tapi belakangan ketika Mobile Legends sudah khatam berulang-ulang, alhamdulillah di antara barokahnya corona, masjid di kampung saya di Tayu itu mulai banyak lagi anak-anak kecil jamaah di masjid. Saya tanya, dongaren bro, nggih Pak, ora Mobile Legendan, bosen bon. Ya itu salah satu barokahnya corona, alhamdulillah. Tapi begitu sekarang mulai lagi pembelajaran tatap muka, masjid kami sepi lagi. Karena tidak ada dorongan yang orisinil untuk pergi ke masjid. Semata-mata hanya karena bosen, boring, wong kok lontang lantung. Zamane corona kaya apa nduk yo eling. Kowe eling ta ora le? Astagfirullah. Tapi alhamdulillah ya kita masih sekolah ya. Ya. Meskipun sehari sekolah, sehari enggak, tapi masih sekolah. Tidak ada pembelajaran jarak jauh. Karena yang diharapkan itu transfer etika. Bukan semata-mata transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan apalagi sekarang ada ChatGPT, itu semua orang bisa membuka. Bahkan kalau misalnya kamu sekolah, adik-adik kelas, nanti misalnya mulai Syawal diperbolehkan bawa HP ke ruang kelas, gurumu nggak ada yang berani ngajar. Ya karena kamu sudah baca ChatGPT, paham? Ya, pengetahuan gurumu mungkin, ya bukan hanya mungkin, jauh di bawah pengetahuan HP. Pengetahuan bisa diambil dari mana saja. Tapi sekali lagi kembali kepada perilaku. Cetha para rawuh. Cetha. Perilaku itu tidak hanya tadi saya gambarkan masalah bercelana atau apa. Tapi juga pola pikir. Hati-hati nduk. Nanti kamu kalau jadi ibu, iya kan? Atau ada yang berniat gak mau nikah? Wonten? Ya wes toh. Kalau kamu jadi ibu-ibu nanti nduk, the power of emak-emak is very dangerous, you know. Kekuatan emak-emak ini membahayakan. Tapi itu harus kamu kelola sebagai kekuatan yang positif. Misalnya, nanti terkait dengan menentukan pendidikan putra-putramu, oke? Kira-kira rencananya kalau kamu punya anak nanti pendidikannya kemana? Seperti kamu atau biar seperti yang lain? Kayak ayah apa kayak mamai? Lah rencana ayahnya dari mana? Dari sini saja. Oh ya wes. Ya wes. Tak golekno. Semonten katahe niku lho piye lek golekno. Wangel, Nduk. Antri. Wis to meneng wae engko lak kowe ndodok kemroyok ngadeg kemrecek. Diparani dhewe, wong muridku kok ora laris iku ya gengsi. Laris, oke? Amin ya. Wes engko dak wakeh atau paling tidak Bapak Ibu wali murid kan sudah mulai sakit mirsani iso besanan kan ngono ya. Kembali kepada powermu sebagai kaum ibu nanti. Powernya sangat besar tapi arahkan kepada hal yang positif. Tak kasih contoh misalnya sederhana saja. Kamu bilang pada suamimu, pokoknya anakku kudu mondok ning ngene kajen. Nek gak wes wegah aku. Jangan kau dekati aku nanti malam ya. Paham? Itu salah satu contoh sederhana mengarahkan powermu di hadapan suami untuk menuju ke arah yang positif.
Tapi Nduk, kamu barangkali belum pernah tak kasih cerita ini. Ketika menentukan pendidikan anaknya, tiba-tiba sang ibu berkata, sudahlah cukup aku yang menderita di pesantren saja. Jangan anakku. Aku enggak tega. Kalau dulu sih aku dipaksa oleh mbahnya. Wonten apa mboten para ibu? Wonten ngoten niku. Padahal anehnya suaminya tidak berasal dari pesantren, tapi gara-gara tertarik dengan dunia pesantren maka menikahi lulusan pesantren. Ngelihat malah, loh, piye to, Dik? Enggak dipondokkan, kamu enggak tahu. Nelongsone dadi bocah pondok. Kami selama ini berada di penjara suci. Ada sucinya tapi tetap ada penjara. La ilaha illallah. Kowe nyesel ta ora nduk dadi cah pondokan? Tenan lho ya. Ya wis ah nek ngono. Iki harga mati ya anakmu engko ning gone pondok. Ya. Aku dak wis tau mbayangno ning gone kelas roro anakmu tak ulang ngono kan aku wis nggawa teken gitu kan. Engko terus salam, mbah, engko iso mbah ya. Mbah salamipun ibu, anake sapa nduk? Bu, sapa kono misale ya. Bu sapa? Bu Arini. Tahun piro nduk? 24. Piye wis dhewe anak piro? Kula anak nomor 7 ngono. Alhamdulillah. Baiklah, terlalu panjang ya. Udah selesai gitu aja. Sebentar lagi kamu kan bisa nyimak pengajian saya lewat YouTube, ya kan? Ya? Apa? Wah, ya bisa interaksi lewat media sosial nanti ya. Yang penting jagalah etika. Bersyukurlah bahwa kalian pernah merasakan pendidikan pesantren yang diupayakan lebih utama adalah memupuk akhlak dan etika. Semoga Allah meridhoi kalian semua. Dan yang terakhir untuk hari ini ya, jangan lupakan kami dalam setiap doa kalian. Kalau kalian selalu pasti kami doakan di setiap habis sholat. Selalu. Ya meskipun mungkin secara umum. Biasanya itu yang kalau pas ingat ada yang nakal itu didoakan secara khusus. Ya. Yang umum itu yang enggak nakal ya didoakan secara umum. Tapi kalau yang nakal didoakan secara khusus. Itu rahasia guru-guru kalian. Menyesal enggak nakal kemarin ya? Mboten ya wes ah. Ya lah jangan nakal nggih. Ya, tetaplah ingat ajaran-ajaran etika. Kemarin dalam haul Mbah Dullah untuk anak-anak Banin ya di sini saya sampaikan ajaran Mbah Dullah yang paling berkesan bagi kami itu apa? Mbah Dullah itu mengajak kita untuk hidup biasa-biasa saja. Ora neko. Dalam segala bentuk kehidupan, hiduplah yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang ini dunia sudah terlanjur tidak biasa-biasa saja. Makanya semakin ruwet dunia ini. Dan untuk kembali ke hidup yang biasa-biasa saja, itu terasa tidak biasa. Paham enggak? Paham enggak? Ya gara-gara kehidupan yang ada ini cenderung sudah tidak biasa-biasa saja. Kalau kita sejak semula mau untuk hidup biasa-biasa saja, maka hidup kita akan baik. Oke? Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal tidak perlu saya uraikan secara detail. Pokoknya asal kita hidup
biasa-biasa saja, maka insya Allah hidup kita baik-baik selalu. Ya Mas, oke lah saya kasih contoh. Hidup biasa saja itu apa? Ya kalau kamu usianya sekolah, ya sekolah. Oke? Kalau pengen nikah, ya harus ada konsekuensi. Sekolah sambil nikah itu tidak masalah. Tapi harus ada konsekuensi yang kamu tanggung. Begitu loh, oke? Likulli waqtin hukmuhu. Setiap waktu itu ada statusnya, ada hukumnya sendiri-sendiri. Waktu belajar, waktu mulai bisnis, waktu mau mulai berkiprah di masyarakat. Sudahlah yang biasa-biasa saja, seperti apa adanya. Saya kira itu. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadna fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah min musibatihima wa baliyatihima wa fitnatihima wa fatihatihima birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-iman wa la taj'alna wa iyyahum min ahli nisyan wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-haqqi alladhina talabul haqqa min Allahil haqq. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina fi qulubi makar ilaina al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa ja'alna minar rasyidin wa ja'alna minar rasyidin wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanasilul an ila barnamijul akhir huwa al-ihtimam. La annah tati mahadir tatil mubarakah. Nakulu lakum idha wajatum minnal akhta. Natlubu wa nariju minkumul afwa wassamaha. Syukron kasiron bihudurikum wahtimamikum jami'an. Hayya nahtatimu hadil haflah bikiroati subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 Najiha Umma Latifah. Dia tu dia start dulu. Lepuk di. Le ibu di. Iya, bisa. Aduh, kok. Le ikut ibu dia foto ni kau nak?
Diberitahukan kepada seluruh wali santri bahwasanya setelah sesi foto diaturi ramah tamah wonten dalem Abah Mamat. Pindah malih diberitahukan kepada seluruh wali santri bahwasanya setelah sesi foto diaturi ramah tamah teng wonten daleme Abah Mamat. Matur suwun.